Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Halo Diners, kembali lagi dengan Nanat di sini dan Pak Teddy. Pak Teddy. Guru sosiologi kita nih. Oke deh. Nah, karena minggu kemarin kita udah bahas tentang gimana sih lebih detail lagi gimana pendapat dari seorang murid nih, apa sih isi hati dari seorang murid. Nah, kali ini kita mau dengerin hatinya Pak Teddy ini sebagai guru di BM ini. Nah, kita masuk aja ya ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Boleh. Oh ya sebelumnya maaf banget ini. Bapak udah ngajar selama berapa tahun Pak? Menjadi guru berapa tahun? Iya, kalau jadi guru sih dari tahun 2009. 2009? Berarti sudah berapa tahun itu Pak? Udah berapa ya? Mungkin sudah 13 tahunan mungkin ya? 13 kurang tahun? Lebih? 14 tahun? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun Bapak sudah mengajar ya, dari 14. 2009. Baru 14 tahun. Baru 14 tahun udah cukup lama loh Pak sebagai, maksudnya guru 14 tahun loh. Nggak ada yang lain kan, jadi guru doang kan? 14 jadi tahun guru kan? Aja. Itu keren sih, 14 tahun. Udah setengahnya umur saya mungkin kali Iya. Nah Bapak kalau di BM ini udah berapa tahun Pak? Kalau di BM dari 2013 berarti ya udah 10 tahun. 10 tahun lah. 10 tahun. Oke, berarti Bapak udah cukup lama ya di sini ya? Ya. Emang passionnya Pak atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau boleh jujur sih sebenarnya passion banget sih enggak. Gitu passion ya. banget enggak? Passion banget enggak, jujur gitu ya. Tapi kalau pas udah kecebur di dunia mengajar gitu ya, ketemu sama orang-orang yang baru, gimana mengajar anak-anak gitu kan. Itu ada sesuatu hal yang apa ya, yang disukain gitu loh. Dan akhirnya itu jadi sesuatu hal yang enak aja gitu loh. Dan akhirnya menikmati juga akhirnya menjadi seorang guru gitu. Berarti maksudnya Bapak menikmati sebagai guru emang bukan, sebenarnya awalnya bukan panggilannya gitu. Iya, awalnya mungkin nggak ngeh kali ya. Nggak ngeh panggilan itu gitu. Nggak ngeh panggilan gitu ya. Tapi lama-lama jadi menikmati juga, oh ternyata bener gitu. Ini tuh emang apa yang gue suka gitu. Iya, bener. Oh iya. Dulu emang waktu lulus SMA gitu, saya mau jadi guru gitu, enggak ya? Enggak. Saya mau ngambil kuliahnya ini gitu. Enggak sih, ngambil kuliah sosiologi pun sebenarnya bukan karena kepingin jadi guru. Kenapa Pak? Ya karena kalau sosiologi itu lebih luas gitu cakupannya untuk jadi peneliti, jadi pegawai negeri mungkin PNS gitu, atau mungkin kerja di bidang-bidang yang lainnya itu lebih luas kan. Jadi bebas gitu. Kepinginnya sih gitu. Kepengennya ke situ, tapi malah jadi guru gitu ya. Jadi lucu guru juga sih. Iya. Oke deh. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Kita masuk pertanyaannya aja kali ya. Iya. Menurut Bapak nih, gimana perubahan teknologi dulu sama sekarang? Maksudnya kan waktu zaman saya nih sekolah nih. Zaman saya sekolah kan saya masih menggunakan kertas dan pensil nih. Udah gitu komputer juga kita belum ada ujian yang menggunakan komputer. Udah gitu semakin perkembangan zaman adik saya bilang, oh kemarin ini saya UN pakai komputer gitu. Karena perkembangan zaman ini tuh gimana sih menurut Bapak? Ya pastinya teknologi kan berkembang sangat cepat ya. Apalagi pasca pandemik. Itu dia berubahnya cepat banget. Kan zaman sekarang. Kalau dulu misalnya saya dulu pernah ngalamin memang dari awal saya jadi guru langsung pakai whiteboard. Tapi ada beberapa sekolah yang masih pakai kapur gitu. Jadi masih ngalamin pas kayak masa-masa SMA pakai kapur, pakai blackboard bukan whiteboard gitu ya. Oh iya, yang bener-bener kayak di. Iya, nulisnya tuh harus gitu. Ditekan gitu ya. Kalau nggak kelihatan itu ya Pak ya. Apalagi ada yang bolongnya gitu di pamannya. Itu pernah ngalamin gitu. Tapi kan itu kan beberapa hal yang mungkin di masa yang dulu ya. Tapi sekarang perkembangan teknologinya mungkin bukan whiteboard lagi. Sekarang mungkin bisa udah layar sentuh, udah pakai gadget gitu kan, udah pakai peralatan-peralatan yang mungkin lebih canggih daripada yang dulu. Teknologi tentu saja berkembang dengan cepat gitu. Betul sih, benar-benar emang berkembang cepat banget sih. Iya. Kayak nggak kasih tiba-tiba, loh kok sekarang udah ada touchscreen gitu kan. Kayak dulu kan sebenarnya waktu zaman aku SD kayaknya HP itu tuh masih yang keypad gitu kan. Masih yang ditetes kayak 1 sampai 9 gitu kan. Ya sih, bener sih. Nah sebenarnya menurut Bapak ini perubahan teknologi ini tuh sebenarnya berkontribusi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang baik nggak sih? Ya, tentu saja. Kenapa bisa gitu, Pak? Berkontribusi ya, karena dengan adanya si teknologi tadi pembelajaran itu bisa
Lebih terintegrasi dengan terintegrasi, si teknologi tadi. Jadi bisa mendukung pembelajaran untuk lebih efektif lagi, lebih kreatif lagi. Contohnya gimana Pak? Nih sebagai Bapak sebagai pengalaman nih, gimana contohnya? Ya kan kalau misalnya di pelajaran sosiologi gitu ya. Kalau di pelajaran sosiologi kan mungkin pelajaran yang hafalan. Biasanya kan kayak gitu ya, hafalan membosankan. Nah dengan adanya teknologi tadi kan bisa lebih interaktif gitu. Pakai animasi misalnya, pakai video pembelajaran yang lebih kena kekinian kan gitu ya. Atau mungkin lebih mungkin kalau zaman sekarang pakai AI gitu ya. Udah interaktif aja gitu loh dengan si pembelajaran tadi. Jadi informasi yang didapatkan bisa lebih beragam, lebih kreatif lagi untuk cara mendapatkannya dengan teknologi tadi. Benar sih, jadi lebih mudah lah ya, tinggal cari aja gitu ya. Oke deh. Nah, apa aja sih sebenarnya perbedaan kendala yang dialami sebelum dan setelah adanya penggunaan gadget dalam proses belajar gini? Plus dulu ya. Plus dulunya. Plusnya sih ya itu tadi mempermudah proses pembelajaran. Jadi dengan adanya gadget ini menambah media pembelajaran juga. Jadi media pembelajaran nggak hanya terbatas seperti zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang udah nambah lagi kan ya dengan pemakaian gadget. Jadi pembelajaran itu bisa lebih kreatif daripada biasanya. Dan akan bergunakan untuk siswanya tadi. Itu mungkin salah satu plusnya. Ada banyak yang lainnya. Kalau untuk negatif mungkin dari sisi mungkin penyelewengan gadgetnya gitu ya. Penyelewengan si medianya tadi gitu. Nah oleh karena itu mungkin harus adanya pengawasan dari guru. Ada manajemen kelas yang bagus gitu dalam pembelajaran. Oh ya, sebenarnya kalau di Bintang Mulia ini pembelajarannya sudah menggunakan tablet ya? Ya, sudah menggunakan tablet. Nah, itu pasti ada kendala kan ya, apakah anak-anak download games atau itu kan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam belajar, betul nggak sih Pak? Ya, betul, nah, itu betul. Penanganannya tuh dengan gimana sih kalau di sekolah ini gitu? Ya, yang jelas kan aturannya sudah jelas kan. Untuk aturannya sih siswa atau murid kan pasti sudah tahu peraturan seperti apa. Ya, kalau memang sampai terjadi pelanggaran pun tentu saja akan ada aturan yang ditegakkan lah gitu ya. Akan ada aturan yang ditegakkan. Plus juga tentu saja akan ada sisi pengawasan dari guru-guru juga. Gitu kan, dari sisi pengawasan dari guru. Jadi pemakaian si gadgetnya tuh tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Jadi lebih ketat lah ya gitu untuk pemakaian gadget ini gitu. Lebih ketat. Oke deh. Nah Pak, Bapak kan berarti kan sudah mengajar 14 tahun nih. Bapak sudah mengajar dari dulu banget sebelum pandemik dan sekarang nih setelah zaman pandemik dan juga setelah pandemik. Nah, apa sih kesulitannya waktu menghadapi pembelajaran ini dalam masa-masa pandemi ini gitu? Iya, pas masa-masa pandemi itu pasti banyak rekan-rekan guru juga yang mengalami kendala-kendala juga ya. Kan kalau pas di masa pandemi kita tuh sangat bergantung sama gadget. Sama teknologi banget gitu kan ya, jaringan lah, terus gadget dan segala macam gitu kan, itu sangat-sangat bergantung. Kemudian kekurangannya juga dari sisi pengawasan. Ya, pengawasan kita akan sedikit kesulitan untuk mengawasi apakah murid ini menyimak pembelajaran atau tidak, ngerti atau enggak sih kan banyak ya kalau misalnya kita pakai aplikasi gitu kan ya, pakai media. Pas di pembelajaran kita menyampaikan pembelajaran atau latihan, nanti pasti tanya ada yang nggak ngerti atau apa, kan pasti pada diem semua kan gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba ada yang tutup kamera gitu ya beralasan bahwa Pak jaringan gitu kan kayak gitu ya. Padahal belum tentu kan memang benar-benar karena jaringan juga gitu. Ya itu salah satu kendalanya. Mungkin yang kedua juga mungkin hubungan yang terbangun antara guru dengan murid tuh kurang dalam gitu. Kurang dekat gitu ya, kayak waktu di episode pertama Bapak bilang kan kalau misalkan yang penting itu tuh adalah hubungan relationship itu. Nah, dengan pandemi ini karena menggunakan media kayak menggunakan jaringan juga jadinya kurang ada koneksi gitu kesannya. Benar. Jadi cuman tatapan lewat ini aja, layar aja gitu. Tapi jadi kayak kurang dekat sama anak-anaknya. Ya, kurang dekat gitu, seperti itu. Tapi setelah pandemi ini kan sudah mulai anak-anak udah pada mulai masuk sekolah atau gimana nih Pak? Di kesannya jadi kan Bapak kan udah berapa tahun sih Bapak ngajar di waktu zaman pandemi ini? Berapa tahun? 2 tahun ya? Atau 3 tahun?
Setelah pandemi, Pas lagi pandeminya. pas lagi pandemi sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Berarti Bapak nggak ketemu sama anak-anak ini 2 tahun, udah gitu setelah sekarang udah ketemu lagi nih. Iya. Nah, gimana nih Pak? Ya pasti kayak memulai sesuatu yang baru ya. Memulai Jadi sesuatu yang kayak baru. ya ketemu sama, memang udah kelas 11, memang udah kelas 12 misalnya, tapi karena nggak pernah ketemu secara langsung, itu kayak ketemu sama orang yang baru. Jadi tentu saja akan ada penyesuaian, adaptasi, termasuk ya itu tadi membangun hubungan lagi dari nol. Gitu. Harus kenalan lagi, harus mendekatkan diri lagi. Oh gitu. Pak Teddy itu begini loh, oh pembelajaran kalau langsung tuh begini gitu, seperti itu mungkin. Iya. Oke, bener sih. Ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Apa saja perbedaan proses mengajar dulu dan sekarang? Kayak dulu sebelum pandemi dan sekarang udah mulai onsite lagi, udah mulai ketemu lagi. Dulu banget sama sekarang tuh perbedaannya apa sih mengajarnya gitu Pak? Ya kalau dulu sama sekarang tentu saja akan sangat perbedaannya itu akan sangat kelihatan banget. Kalau dulu misalnya kita online, ya seperti itu kan, online nggak ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah offline, udah tatap muka, ketemu langsung. Jadi ya itu tadi pertama hubungannya akan lebih mudah dekat. terbangun, lebih dekat. Kemudian dari sisi gurunya jadi lebih tahu gitu ya. Oh kira-kira apa sih kendala yang dihadapi sama murid-muridnya. Bisa diajakin ngobrol langsung, bisa dilihat secara langsung, nggak hanya sebatas dengan layar di komputer aja, kan gitu ya. Terus pemakaian media pembelajaran juga jadi lebih beragam. Nggak hanya terbatas di aplikasi, di Zoom misalnya atau Google Meet dan segala macam, tapi udah ketemu langsung udah medianya tuh bisa beragam. Kita bisa ketemu langsung kan udah pakai medianya tuh udah bisa beragam. Jadi udah macam-macam. Udah macam-macam banget ya. Macam-macam Udah pemakaiannya. sangat-sangat banyak lah ya itu ya. Bisa dipakai langsung gitu kan. Bisa dipakai langsung. Oke deh. Nah, bagaimana perubahan sekolah dalam struktur nih, dalam desain ruangan kelas, atau enggak Bapak bisa bandinginnya mungkin dengan waktu ngajar saya sama ngajar Arlen nih, gimana nih Pak? Perbedaannya saya bisa lihat sih kalau udah keliling sekolah ya. Kelihatan ya. Kelihatan banget perbedaannya ya. Kayak contohnya ada AC. Dulu zaman aku kayaknya nggak ada AC di kelas aku tuh nggak ada AC, tapi sekarang jadi ada AC ya. Gitu. Nah gimana nih Pak perubahan sekolah dalam struktur desain dan mungkin dalam fasilitasnya gitu. Gimana nih Pak? Ya mungkin pasti ada perubahan loh. Perubahan dulu dengan sekarang. Jadi bukan hanya dari sisi fasilitas, tapi juga mungkin dari itu tadi pemakaian media juga. Kan kalau misalnya dulu fasilitasnya lebih terbatas, sekarang dengan adanya fasilitas tadi yang lebih memenuhi gitu ya, memenuhi kebutuhan daripada murid dan proses pembelajaran, tentu saja ini akan membuat si pembelajaran tadi lebih terbuka untuk menggunakan media-media yang beragam tadi, lebih mengakomodasi. Jadi fasilitas yang ada tuh lebih mengakomodasi untuk terjadinya pembelajaran yang lebih kreatif tadi. Jadi maksudnya karena ada fasilitas yang mendukung, jadi pembelajarannya lebih kreatif lagi dan lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Bisa mendukung pembelajaran. Bisa mendukung pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Ya, oke deh. Nah, mungkin aku ada pertanyaan sih Pak, kayak kalau misalkan di sekolah ini, kan kalau misalnya di sekolah dulu nih ya, zaman dulu tuh kan belum sepanas sekarang nih. Iya. Karena kayaknya zaman dulu belum ada yang namanya sebutan global warming, atau zaman waktu Bapak sekolah udah nggak ada global warming, dan gitu. Mulai sekarang kesini-sini aku bisa lihat gitu di sekolah-sekolah tuh pasti ada AC. Udah gitu pasti ada apa sebutannya kayak proyektor gitu, minimal ada proyektor. Kalau misalnya di sekolah-sekolah yang lumayan bagus gitu ya, ada proyektor, ada AC gitu, ada layar sentuh, mungkin ada touchscreen gitu ya, gaya gitu ya. Kayak zaman gue kayaknya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Bener-bener menurut aku sih ya, kayaknya ini kerasa banget sih perubahannya. Bapak ngerasain nggak sih dari zaman dulu Bapak pertama kali ngajar gitu? Pasti. Sebagai guru tentu saja kan dengan adanya perubahan-perubahan tadi kan, itu tentu saja kita dituntut juga untuk beradaptasi juga, menyesuaikan dengan jadi guru tuh harus up to date memaksimalkan gitu ya, si gadget tadi atau memaksimalkan si fasilitas-fasilitas tadi supaya ya itu tadi gitu lebih mendukung pembelajaran menjadi lebih kreatif lagi ke depannya gitu. Oke deh. Mungkin ada pertanyaan terakhir kali ya Pak ini. Nah, bagaimana nih perubahan generasi murid dulu dan sekarang, dan apa saja perbedaan kendala yang dihadapi? Mungkin maksudnya lebih ke arah kayak waktu Bapak ngajar yang dulu nih,
14 tahun yang lalu sama murid yang sekarang pasti ada perbedaan dong. Mereka gimana cara berpikirnya atau kayak mereka kendala-kendalanya juga berbeda. Nah, Bapak gimana nih? Menurut Bapak perubahannya tuh seperti apa sih gitu? Iya, dari dulu ya sampai sekarang ya. Kalau menurut saya sih pada dasarnya tiap generasi itu kan ada keunggulannya masing-masing ya. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang generasi yang sekarang keunggulannya yaitu tadi gitu, lebih up to date sama teknologi. Dia lebih akrab dengan pemakaian teknologi. Jadi mau nggak mau kami sebagai guru-guru juga terpacu gitu ya. Harus belajar gitu ya. Mungkin nggak akan sama seperti generasi yang sekarang, tapi mungkin paling nggak kita bisa mengikuti lah ya, mengikuti guru-guru lebih mengikuti perkembangan teknologi. Itu plusnya salah satunya. Kemudian negatifnya atau minusnya itu kalau generasinya sekarang tuh kurang fokus gitu, kurang bisa fokus. Jadi harus belajar untuk lebih lagi fokus gitu ya. Nah, kalau di SMA Bintang Mulia kan pendidikannya bukan hanya kognitif kan yang diutamakan, tapi juga karakter. Kan, nilai-nilai Kristiani dengan iman ilmu dan iman integritas ilmu gitu ya. Jadi kita juga menekankan pada sisi karakter juga. Jadi yaitu tadi karakter Kristiani dengan salah satu contohnya moral dan etika yang juga diajarkan seimbang gitu dengan ilmunya tadi, dengan pengetahuan tadi. Oke deh, jadi benar-benar maksudnya berbeda banget sih. Kayak mungkin dulu kebutuhannya, kayaknya kalau menurut aku ya, aku denger deh, kayaknya dulu tuh belum ada pembelajaran kayak membentuk karakter gitu. Kayaknya aku zaman dulu kayaknya nggak pernah denger deh. Waktu zaman dulu banget ya, dulu banget gitu. Waktu apa sebutannya tuh zaman mama saya gitu, mama saya sekolah gitu. Kayaknya belum ada kayak sebutan sekolah tuh membangun karakter gitu. Aku tuh belum pernah denger. Kalau sekarang ini kayak menurut aku banyak banget yang bilang kita harus membangun karakter, kita harus membentuk karakter, membentuk manusia-manusia. Maksudnya menurut siswa-siswa tuh punya karakter yang baik gitu untuk di dunia ini supaya makin baik gitu kan. Benar sih Pak, aku merasa itu perbedaannya beda banget. Karena kan sebenarnya kan kalau yang dibawa sama siswa nanti kan bukan hanya pengetahuannya ya. Iya. Tapi juga gimana cara dia mendapatkan si ilmu tadi dengan nilai-nilai atau value yang benar atau enggak. Nah itu sebenarnya yang dilihat sama masyarakat juga sih. Gitu. Jadi bisa dilihat juga kayak gimana sih sebagai masih murid-murid di sekolah BEM ini, murid-murid Kristen ini tuh bisa lulus dan mereka menjadi terang untuk dunia gitu kan, masyarakat di Indonesia ini. Betul nggak sih Pak? Bener banget, aku bersyukur sih aku pernah sekolah di Bintang Mulia ini sih Pak. Bener-bener aku tuh kerasa banget waktu aku keluar gitu kayak ternyata waktu aku di BEM tuh aku benar-benar dibentuk karakternya juga gitu, dilatih, dan aku bisa ngeliat kayak perubahan beda banget gitu, kayak di luar kayak apa gitu sih Pak. Thank you banget sih Pak udah mau datang, udah mau sharing juga tentang pengalaman Bapak sebagai guru dan pendapat Bapak gitu ya. Nah, All Day Diners, jangan lupa untuk nonton minggu depan, karena minggu depan kita ada special guest. Jadi stay tune ya. See you in the next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. Bye-bye. You All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.